pembelajaran PAI dapat dimaknai dengan suatu proses yang diselenggarakan oleh pendidik, baik orang tua maupun guru, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan-kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan-latihan. Misalnya, mempelajari tentang sifat-sifat terpuji seperti sifat ikhlas, sifat sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Juga mempelajari tentang kisah teladan Nabi dan Rasul, mempelajari praktik menulis jenazah, dan lainnya. Pengertian e-learning. E-learning menurut Rosberg menjelaskan bahwa e-learning menuju pada penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan solusi-solusi yang menambah pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, misalnya contoh kecilnya yang tadi, mempelajari tentang sifat-sifat terpuji, misalnya ikhlas, sabar, dan lain-lain, mempelajari tentang kisah teladan Nabi dan Rasul dengan misalnya menggunakan video ditampilkan di ruangan kelas dengan menggunakan komputer, laptop, dan proyektor, serta e-learning dalam PAI. Dalam realitas pendidikan yang terjadi di Indonesia, terutama di sekolah atau pendidikan formal, e-learning tidak bisa meniadakan unsur hubungan pedagogis antara guru dan siswa. Karena bila mana ini terjadi, dikhawatirkan proses pembelajaran menjadi kehilangan makna esensialnya yang mencakup berbagai dimensi, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apalagi dalam pembelajaran PAI yang syarat dengan pendidikan nilai, maka tidak mungkin dilaksanakan pembelajaran sepenuhnya melalui fasilitas web. Penyelenggaraan e-learning adalah sebagai suplemen atau komplement terhadap pembelajaran yang dilaksanakan secara reguler kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu mengenai implementasi e-learning dalam PAI. Mengenai media pembelajaran sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan diaplikasikan oleh beliau sendiri. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu dan materi kepada para sahabatnya tidak lepas dari adanya media sebagai penyampaian materi kepada para sahabatnya. Dari beberapa hadis yang kita renungkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pendidik yang sangat memahami metode dengan baik dan dalam menjelaskan informasi ataupun materi yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya ataupun orang lain. Beliau menjelaskan bahwa suatu info akan lebih mudah dipahami dan diserap oleh akal dan jiwa manusia seperti gambar ataupun video yang berhubungan dengan informasi ataupun materi-materi yang akan disampaikan. Contohnya, pendidik memberikan suatu gambar yang berhubungan dengan pembelajaran seperti cerita kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang berisi pembelajaran yaitu kesabaran. Standar pembelajaran yang baik yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mengacu pada yang telah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Standar proses ini mengisyaratkan bahwa guru harus dapat mengembangkan pembelajaran, yang mengembangkan perencanaan pembelajaran, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan jalur menengah formal. Dalam pembelajaran berbasis TIK, guru dan peserta didik harus berbagi peran agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Contohnya, pembelajaran berbasis TIK di jenjang SD yaitu siswa dapat memegang handphone didampingi oleh orang tuanya. Pembelajaran yang didampingi oleh orang tuanya. Jenjang SMP meningkat, handphone
internet dan aplikasi-aplikasi lain yang bersangkutan dengan materi. Terus SMA, jalur SMA lebih meningkat lagi, yaitu membuat video dalam internet ataupun aplikasi dan dibagikan ke classroom ataupun email. Nah, begitu juga mahasiswa itu meningkat internet, aplikasi, proyektor, dan juga membuat video seperti sekarang dan dibagikan ke classroom ataupun email-email yang bersangkutan dengan media pembelajaran. Baik, pengadaan e-learning sebagai media pembelajaran baik untuk pembelajaran jarak jauh maupun sebagai media tambahan dalam pembelajaran kelas. E-learning tersebut memiliki manfaat dan tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan adanya e-learning itu kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Itu sebuah peningkatan yang luar biasa dengan adanya e-learning. Tujuan yang kedua yaitu mengubah budaya mengajar pendidik atau mengubah budaya mengajar pendidik atau peserta didik yang pasif kepada budaya mengajar yang aktif. Sebagaimana yang kita ketahui dengan adanya e-learning, sebuah pembelajaran yang pasif, ya, yang mana di dalamnya terdapat sebuah kendala-kendala tersebut terbantu oleh adanya sebuah e-learning. Tujuan e-learning yaitu pembelajaran e-learning dengan adanya bantuan tersebut, ya, sehingga dapat membentuk independen e-learning. Oke, dan untuk contohnya kita singkat saja. Untuk contohnya yaitu banyak sekali contoh-contoh e-learning dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti kita dapat belajar dengan jarak jauh, dengan cara kita bertatap muka, masih bertatap muka di jarak jauh, seperti halnya sekarang yaitu Zoom. Aplikasi Zoom itu membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh, ya. Internet juga sekarang bisa menjadi bahan ajar yang sangat berpengaruh terhadap pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan e-learning atau pembelajaran berbasis online. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Maksudnya, kegiatan pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja asalkan ada akses internet. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Maksudnya, mempersingkat waktu belajar dan membuat biaya pendidikan lebih hemat. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel, atau waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Yang keempat, wawasan yang luas. Jadi hal-hal atau materi pelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak atau buku. Yang selanjutnya, kekurangan e-learning atau pembelajaran berbasis online. Yang pertama, keterbatasan akses internet, yaitu naik turunnya koneksi internet yang dapat menurunkan konsentrasi siswa. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar atau antar siswa dan teman sekelas akan berkurang karena tidak dapat bertemu di satu lokasi. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap materi. Jadi hanya berfokus dengan penyampaian materi dan diskusi tanya jawab, yang dimana tidak ada pelatihan atau praktek langsung. Yang keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Maksudnya, kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan